Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas masalah ya. Masalah. Ini penting dibahas karena masalah ini bukan untuk ditinggal ya, tapi untuk diselesaikan. Namun banyak orang yang tidak mengetahui apa itu masalah. Apa itu masalah sehingga dia tidak menyadari bahwa masalah banyak dalam hidupnya. Ini penting sekali. Nah, ini nanti kita akan membahas bagaimana dalam sisi kehidupan, kemudian pada sisi mencari masalah untuk penelitian atau kepentingan akademik. Nah, apa itu masalah? Masalah adalah kesenjangan ya. Kesenjangan antara teori dan realita, atau yang semestinya terjadi tapi tidak terjadi itu. Jadi masalah itu antara dua hal yang berbeda, yang terjadi kesenjangan. Hal yang pertama itu adalah yang semestinya seperti ya dalam hukum alam atau kausalitas ya. Contohnya api itu membakar, tapi ini semestinya terjadi. Ketika api menjilat kertas, dia akan membakar kertas itu. Ketika api tidak membakar, maka ini adalah problem, karena dia tidak terjadi dengan semestinya atau tidak sesuai dengan teorinya. Nah, ini jadi masalah. Apakah api pernah tidak membakar? Pernah, kejadian pada Nabi Ibrahim. Nah, ini masalah. Masalah ini pernah dibahas. Terkait dengan masalah ini pernah dibahas oleh Ahmad Tafsir ya, dalam bukunya judul bukunya Filsafat Ilmu, di halaman awal-awal itu, ketika dia menjelaskan bahwa berpikir logis dengan rasional itu berbeda. Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa api yang tidak membakar Nabi Ibrahim itu logis tapi tidak rasional. Itu menarik, bisa dibahas nanti. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa itu masalah, maka kita akan menyadari ada kesadaran di sini. Kesadaran bahwa dalam hidup ini banyak sekali masalah. Artinya banyak sesuatu yang terjadi yang tidak semestinya terjadi. Ini atau teori dengan realita bertabrakan, berbeda hal. Ekspektasi dengan realita itu berbeda. Nah, itu banyak sekali dalam kehidupan. Pertanyaannya, apakah kita menyadari begitu banyak masalah dalam hidup kita? Nah, itu yang menjadi persoalan. Mungkin kita sudah mengetahui apa itu masalah, tapi kemudian apakah kita menyadari? Nah, ini yang menjadi masalah. Oke. Masalah itu sebenarnya adalah masalah itu sendiri, gitu kan. Nah, di dalam dunia akademik kita sudah tahu masalah itu suatu yang teori dengan realita itu terjadi kesenjangan. Dalam kehidupan banyak sekali contoh-contoh, misalnya mahasiswa, istilah gelar maha ini kan artinya mahasiswa itu kan. Ini artinya mereka yang sudah melewati SD, SMP,
SMA ini kan. Tentu di SD dia mempelajari sejarah, mempelajari macam-macam, di SMP mempelajari pengetahuan umum dan selainnya, kemudian SMA mempelajari dia IPA atau IPS dan lain sebagainya itu. Namun ketika kuliah, kenapa kemudian semakin bermasalah gitu, semakin tidak mencintai ilmu gitu, semakin tidak mencintai ilmu, dan justru kebanyakan terjadi melupakan ilmu yang telah diketahui. Ini kan masalah, ini masalah real tapi tidak disadari. Malahan banyak ledekan dari orang-orang, ngapain belajar matematika, matematika tidak digunakan dalam kehidupan. Nah, ini masalah lagi gitu. Bukankah hidup ini semuanya itu hitungan dan itu matematika gitu loh. Akar pangkat sekian, akar pangkat 15 itu tidak digunakan dalam kehidupan. Siapa bilang itu? Ini adalah pembelajaran logika yang sebenarnya tidak disadari itu saja. Dalam kehidupan itu selalu dipakai. Nah, ini banyak masalah, banyak sekali. Kenapa mahasiswa semakin tidak mencintai ilmu, padahal dia sekolah 6 tahun tambah 6 tahun 3 tahun 12 tahun, ketika kuliah itu jadi masalah kan itu. Nah, masalah selanjutnya dalam kehidupan atau dalam dunia mahasiswa, ketika mencari masalah dalam penelitian itu pusing gitu, bingung. Ini kenapa itu, padahal masalah itu banyak dalam kehidupan. Nah, oke, dia mengatakan barangkali iya masalah itu banyak tapi tidak semua bisa diteliti. Semua masalah sebenarnya bisa diteliti. Kita ambil contoh masalah yang sangat sederhana tapi bisa kita teliti menjadi karya ilmiah. Apa masalahnya gitu ya? Misal masalahnya adalah kasih satu contoh, malas belajar gitu, malas baca. Bukan malas belajar tapi malas baca buku. Kira-kira ini masalah nggak? Menurut Anda, kalau ini masalah maka ini bisa diteliti. Kalau menurut Anda ini bukan masalah, maka kita tidak bisa meneliti, gitu kan? Malas baca buku, mahasiswa malas baca buku, itu menjadi masalah. Kita sepakati bahwa ini masalah dulu gitu. Kalau ini masalah, maka kita bisa cari kenapa, gitu kan? Kenapa? Pertanyaannya kenapa malas membaca? Berarti jawabannya adalah ada historis di sini. Ada historis. Kemungkinan footnote-nya nanti kalau dalam penelitian atau data-datanya yang ditemukan adalah ada kesalahan dalam pendidikan dasar, ada kesalahan dalam pendidikan lain-lain, ada pengaruh zaman hari ini dan lain sebagainya itu kan. Kemudian nanti ditemukan lagi, ini pertanyaan kenapa malas itu kan, ada hal-hal yang melebihi buku, misalnya seperti YouTube, media-media audio visual lainnya gitu yang mengalahi YouTube. Orang membaca tidak mesti buku yang dibaca, tidak mesti melihat teks. Ini kan menjadi problem baru gitu kan. Nah, bisa jadi kesimpulan setelah kita membaca, mahasiswa malas membaca buku, sebenarnya bukan malas, tapi bisa jadi kesimpulan kita adalah tapi perubahan zaman, bahwa membaca bukan hanya melihat teks, tapi mendengar audio, melihat visual, itu juga disebut membaca. Ini bisa saja, itu baru kita menjawab mengapa kan gitu. Analisisnya terserah, kita bisa menggunakan banyak sekali teori-teori gitu kan. Nah, ini persoalan masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dulu.
pertemuan selanjutnya akan kita dalami persoalan-persoalan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.